Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Gimana? Sehat selalu? Amin. Apakah masih patah hati? Jangan patah hati ya, semoga dapat yang baru. Sekarang kita akan cek ingatan manisnya tentang kamu. Ya, ingatan manisnya tentang kamu di sini mengartikan bahwa orang ini tuh memiliki kesan sama kamu. Memiliki kesan, memiliki sesuatu yang gak bisa dia lupakan sampai dengan hari ini. Kita akan buka dulu ingatan manisnya tentang kamu dan apa yang mau dia ucapkan dan utarakan dari hatinya yang paling dalam. Baru nanti kita spill orangnya siapa ya. Kalau energi tetap akan aku bacakan ya teman-teman, siapa tahu ada yang nyantol. Ingatan manisnya tentang kamu. Aku melihat bahwa orang ini sebetulnya sudah lama atau memang pada awalnya ada usaha ya. Jadi dia tuh kayak ingat kamu itu bahwa aku tuh bener-bener usaha ngejar kamu loh dari lama gitu. Di sini ada kartu Three of Swords. Three of Swords artinya adalah mungkin ya ketika dia dalam masa pengejaran sambil jalan ya, itu kayak ada halangan lain gitu yang membuat dia mungkin sakit hati, atau di sini kondisinya mungkin saja pada saat itu tiba-tiba dia menikah, memutuskan menikah. Jadi kayak cita-cita yang belum kesampaian aku lihatnya. Seven of Cups menandakan bahwa orang ini selalu ingat tentang kamu. Dia tuh kayak merefleksikan imajinasinya ya. Dia bilang kalau seandainya kamu ada di dekat aku, kalau seandainya kita bisa hidup bersama, kalau seandainya aku bisa mungkin dinner, lunch sama kamu berdua hadap-hadapan, ingin banyak yang dibicarakan. Berakhirnya adalah apa? Orang ini ingat gimana dia itu mencari informasi tentang kamu, stalking kamu, ngikutin berita tentang kamu semuanya. Wow. Six of Pentacles. Dia melihat kamu ini adalah orang yang baik, orang yang berjiwa besar. Walaupun mungkin hidup kamu tuh tidak mulus ya, walaupun hidup kamu di sini mungkin gak yang kayak jalannya itu terbuka lebar untuk kamu tinggal jalan gitu, enggak seperti itu. Tetapi di sini aku melihatnya kamu adalah orang yang suka berbagi. Kamu adalah orang yang suka menolong, membantu secara nyata, bukan cuman namanya ngomong doang atau bisa dibilang cuman pencitraan, enggak. Kamu diam-diam kamu suka nolong orang, ya. Dan di sini dia lihat kamu itu adalah orang yang sangat dewasa. Sangat dewasa. Intinya, di balik sikap kekanak-kanakan kamu, di balik semua cerita kesedihan hidup kamu adalah orang yang dewasa, kamu adalah orang yang intinya memberikan sesuatu yang positif. Kamu tuh orang baik. Kadang-kadang gini, dia tuh merasa gini ya, dia itu melihat kamu tuh saking kamu baiknya, sampai kadang-kadang dia merasa bersalah. Kok bisa aku tuh mengambil kesempatan dari orang ini? Kemudian kita lihat lagi di sini. Ada kartu King of Swords. King of Swords itu adalah perasaan ketika dia mengingat kamu adalah orang yang berwibawa. Ibaratnya, mungkin apa yang menjadi unek-unek, ya, itu kamu selalu curahkan. Kamu orangnya agak terbuka tapi tidak mengambil tindakan. Intinya kamu perlu didengarkan. Dia tahu kamu orangnya butuh didengarkan. Kemudian ada Five of Pentacles. Memori manisnya adalah ketika dia berhubungan sama kamu, mungkin dia banyak mengalah, ya. Mungkin bisa dibilang kamu yang sedikit egois.
Tapi dia tahu dan dia memahami bahwa hidup kamu itu tidak semulus itu. Ada kartu The Sun. Jauh, dekat. Kamu tuh adalah orang yang penuh dengan harapan. Dan dia di sini nggak akan putus asa untuk terus maju, berjuang ya. Karena dia ingat kamu. Energi kamu tuh masih ada di dia. Bahwa, ih aku malu ah. Sebenarnya masalah dia tuh lebih banyak loh, lebih berat daripada aku. Aku aja udah nggak kuat. Gitu. Tapi kamu tuh kayak bisa membuat semuanya itu menjadi smooth, menjadi lebih baik, menjadi semuanya itu terkendali. Dia ingat saat-saat kalian bertengkar, beradu mulut, ya, kesalahpahaman itu juga sering. Tetapi di sini selalu ada cara untuk kembali. Emosi kalian meluap di situ. Semakin kalian marah, hasratnya untuk mendapatkan atau hasrat untuk ketemu itu makin dalam. The High Priestess. Dia merasa kamu adalah puzzle. Bersama kamu, jawaban tentang kehidupan itu mulai terkuak. Walaupun caranya itu tidak mulus. Dia ingat kamu dikala dia lagi sendiri, sore hari, ya. Dia juga ingat betapa kamu tuh suka mengontrol hal-hal kecil. Mungkin bisa dibilang kamu tuh cerewet. Kamu lebih dominan daripada dia. Tapi kamu di sini nggak cuma cerewet, kamu memberikan masukan-masukan yang positif. Mungkin dalam hal urusan pekerjaan, dalam hal apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia pakai mungkin. Jadi dia tuh merasa spesial. Di sini kalau aku lihat juga ada energi dari Aries, Taurus ya. Kemudian ada dari energi Pisces, ada Scorpio, ada Libra. Taurus tadi sudah saya informasikan. Ada juga ya, ini seperti energi Aries, Gemini, Libra, kemudian Aquarius ada. Karena ada kartu King di sini, itu lebih kayak mendominasi ya. Jadi aku melihatnya adalah kuat dari energi udara juga, energi dari bumi itu juga kuat. Hampir semua elemen ada. Dan kalau aku juga melihatnya di sini terkait dengan komunikasi, aku melihat ya masalahnya adalah memang yang paling susah adalah komunikasi di sini. Ya, jika ada masalah, selalu ada yang sakit hati, selalu ada yang ngalah. Makanya dia di sini mungkin agak berhati-hati bicara sama kamu, karena takutnya menjadi membuat suasana tuh jadi lebih tidak baik. Gitu kalau aku lihatnya ya. Jadi orang ini selain hati-hati, orang ini juga ibaratnya lebih seperti kayak orang yang bukan jaga jarak, tapi menjaga perkataan. Karena kalau seandainya dia buru-buru ngomong ya, takutnya nyakitin hati kamu sih. Kenangan manis dikala kalian berdua, walaupun hubungan ini mungkin tidak semulus itu, tetapi kalian di sini bisa kayak menyatu secara energi, ya, menyatu secara energi. Kemudian aku juga lihatnya seperti
banyak sebenarnya ganjalan di hati yang dia pengen bicara sama kamu. Di sini aku akan bukakan ya dengan menggunakan kartu Drupadi. Kartu ini adalah kartu karya anak bangsa. Ini bagus banget ya teman-teman sebenarnya, cuman mungkin sudah nggak begitu di entah produksinya gimana, masih ada sih. Kalau kalian yang suka dengan perkartomensian, kita akan lihat di sini yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu. Yang itu sangat kuat apa kira-kira? Destruction. Orang ini bisa dibilang mengalami fase kesedihan, fase hancur ya teman-teman, hancur aja. Kenapa? Aku akan lihat ya kenapa orang ini hancur. Dikarenakan keegoisan, mungkin masalah materi, ketidakmampuan akan sesuatu, pembuktian. Aku ngeliatnya seperti itu. Ini kita taruh di bawah ya, jadi kita tahu alasannya gimana. Ada kartu princess di sini. Aku melihatnya adalah orang ini kayak modelnya langsung to the point. Ya, ini ada kartu satisfaction. Dia jelas-jelas ada minat sama kamu. Ada kartu cinta. Masih ada keinginan kamu tuh supaya buka hati lagi ke dia. Berharap kalau dia datang, ya, kalau dia datang dalam kondisi dia yang mungkin bisa baik, bisa buruk, kamu bisa nerima dia. Itu sih yang aku lihatnya ya. Ada kartu profitable. Ibaratnya profitable itu adalah sesuatu usaha yang dia upayakan sendiri. Aku lihat ada kerja keras di sini sehingga memang dia mengharapkan adanya sesuatu yang nyata. Kita lihat ya profitable-nya dalam hal apa. Quarrel di sini itu artinya adalah kayak pembatasan. Jadi dia tuh memang ada fokus gitu loh. Dia tuh udah nggak yang ibaratnya banyak, aku tuh mau ini, mau itu, enggak. Ibaratnya dia sudah ada fokus. Ya, sudah ada fokus, sudah ada keinginan, walaupun belum bisa dicapai. Orang ini bisa dibilang kalau dalam sisi keuntungan ya secara nyata mungkin sedang kondisinya juga nggak baik gitu loh teman-teman. Jadi kita lihat arus tujuannya ya. Arus tujuannya itu dia mau selalu jadi bayang-bayang. Ya, dia akan selalu ada. Walaupun kamu berhubungan sama orang lain, energinya dia tuh kuat banget. Kalau kamu sama orang lain, orang ini kayak menerima tapi kayak sakit gitu. Walaupun dia di sini nggak ada hak apa-apa atas kamu. Kamu kan berhak bahagia. Semua orang berhak bahagia dengan caranya masing-masing. Gitu. Ada kartu voyage. Ketika kamu sudah bersama orang lain atau kamu welcome ke orang lain, dia kayak ada perasaan kayak mendingan aku pergi aja deh. Dia make sure kalau seandainya kamu sudah bahagia, dipastikan kamu bahagia walaupun dia sakit, dia akan pergi. Nggak bisa tahan cemburu orang ini. Ya. Dan yang terakhir di sini, dia berharap, bayangin ya, 7-7. Ini jeleknya dia. Ketika dia pergi, dia berharap kamu gak bahagia sama orang lain. Ini isi hati dia terdalam ya teman-teman. Kamu tuh hanya bahagia hanya dengan aku. Kamu gak boleh sama orang lain. Ketika kamu sama orang lain, aku gak akan membiarkan kamu tuh ngelupain aku. Kamu harus ada di dekat aku, gimana pun caranya, gimana pun resikonya. Aku melihatnya di sini kayak orang yang benar-benar memang niat ya,
Karena di sini tuh dia merasa destruktif. Dia adalah orang yang sebetulnya kayak banyak salah, ya. Orang ini kayak punya tanggungan, kayak banyak salah. Ketika dia bertemu kamu, dia baru merasakan apa itu dicintai dan mencintai. Energinya sangat kuat di sini. Kalau kamu bilang, apakah Kak, orang itu sampai kapan mau ngejar aku? Sampai ke lubang semut, mau sampai kamu ada di dunia ini. Mungkin kalau kamu mati, dia juga udah gak ada harapan. Sampai kapan? Orang ini aja gak bisa ikhlas ngelepasin kamu, gimana mau bilang sampai kapan? Terus caranya bagaimana Kak, supaya aku tuh bisa dapet yang lain? Kamu tetap harus fokus sama dirimu sendiri. Kenapa? Fokus sama dirimu sendiri dikarenakan energi itu kan bisa kita pisah ya. Energi itu bisa kita pisah. Energi itu bisa kamu kontrol. Jadi yang terbaik adalah kamu harus berpikir, orang itu bahagia dengan caranya masing-masing. Apakah dengan kamu diikutin sama dia, secara energi kamu sudah bahagia? Jika memang itu pilihan kamu, kamu sendiri. Tetapi jika kamu ingin bahagia dalam real, nggak cuma dalam hayalan, maka di sini kamu harus open hati kamu. Kamu harus masukin energi positif, aura positif. Kamu fokus bekerja. Minimal gini ya teman-teman, ada kemajuan di hidup kamu. Oke lah, kita singkirin dulu masalah cinta. Tapi kita tidak menutup pintu akan cinta. Kalau seandainya ada orang yang lain, jangan sampai pernah membanding-bandingkan. Aku dulu begini, aku dulu begitu. Tapi juga jangan buat orang lain itu jadi pelarian. Kalau kamu tidak sanggup melanjutkan cinta, kalau kamu tidak sanggup untuk membuka hati, jangan buka dulu. Tapi jangan ditutup juga, jangan terlalu rapat nutupnya. Nanti kamu bisa nggak dapet pasangan. Kamu ngejar orang ini kan, kamu mengharapkan dia datang. Terus ada beberapa yang nanya ke aku, Kak, kalau seandainya komunikasiku sudah diblok bagaimana? Sosial media. Minimal kamu ada usaha dulu untuk melawan penasaran kamu ya. Perasaan penasaran itu SMS dulu, WhatsApp dia pakai nomor lain. Kalau seandainya diblok lagi, kamu bilang, oke, minta maaf, aku mundur ya, karena selama ini aku merasakan ada yang menggantung. Harus terima adanya penolakan. Jangan sampai dia udah ngeblok kamu, lalu dianya di sini nggak yang mau baik gitu loh, membuka komunikasi sama kamu. Jadi penting ya buat kalian di sini itu harus prioritaskan diri kalian bahagia dulu. Jangan sampai kalian di sini kayak cintanya itu terlalu menggebu-gebu, ya, terlalu menggebu-gebu dan ya nggak dapat apa-apa. Sekarang kita akan reveal siapa sih orang ini. Siapa sih orang ini? Ini aku bersihin dulu ya, karena untuk reveal kita harus pakai kartu yang komplit. Oke. Kartu yang komplit. Kita akan lihat siapa sih orang ini yang ingat selalu sama kamu. Orang ini mungkin bukan dari keluarga yang kaya, banyak hutang, atau dia sekarang lagi jatuh keadaan ekonomi atau keuangan, ya. Di sini dia orangnya pencemburu. Dia masih ngawasin kamu, dia masih nggak terima kalau kamu nggak sama yang lain, atau mungkin kamu nggak balas pesannya dia. Itu dia
kayak ada perasaan sakit. Dan di sini kamu juga merasa kayak tidak nyaman gitu loh dengan kehadiran dia. Sebenarnya maunya apa sih? Di sini ada kartu Ten of Heart ya. Ten of Heart itu adalahnya happiness. Happiness bisa berarti begini, dia memberikan kamu komitmen atau cinta, atau orang ini sudah dalam keadaan menikah dengan pasangan. Oke, tapi dia juga memberikan cintanya sama kamu. Yang kelima, ini ada konflik ya. Konflik itu mungkin antara kamu sama dia beberapa hari ini atau beberapa bulan ini. Dia mungkin tidak memberikan komitmen yang dia janjikan ke kamu. Apakah bisa bersama atau enggak, sehingga menimbulkan marah-marah. Aku lihat tense-nya itu tegang ya. Ada ketegangan di sini dari komunikasi. Dan ada granted. Kamu merasa di sini ya udah, kalau seandainya memang nasibku seperti ini, berarti ini memang udah porsi aku. Dia di sini juga aku melihatnya masih dengan caranya dia. Itu semakan kayak enggak, kamu tuh milik aku. Bisa jadi dia sudah sudah kayak ketahuan ya. Bisa jadi dia manfaatin kamu sekarang, memanfaatkan cinta kamu supaya nggak ditinggal sendirian. Dan di sini ada jealousy. Bisa dibilang status kalian itu nggak jelas, tapi dia marah-marah. Kamu pun juga cemburu. Sementara mungkin kamu atau dia atau keduanya di sini sudah dalam kondisi pernikahan. Ada yang seperti itu. Atau salah satu. Tetapi dia menganggap kamu spesial di sini. Bisa jadi ini hubungan yang sudah retak ya, yang sudah lama. Dan dia mungkin sekarang ada pasangan. Dia marah sama dirinya sendiri. Kenapa nggak sama kamu? Banyak capek aku lihatnya di sini. Banyak kecurigaan. Konfliknya seputar itu. Terutama masalah komitmen. Kita buka lagi tentang dia. Mungkin dia punya adik, atau dia di sini punya adik perempuan, atau di sini dia anak bontot. Ada king juga di sini ya. Dia itu kayak orang yang sebenarnya secara capable, dia tuh nggak capable gitu ya. Ditanyain masalah keputusan orangnya suka bingung. Orang ini sudah menjadi pengagum kamu sejak lama. Ada king lagi, King of Heart. Hidupnya tuh kayak penuh nyesel gitu loh. Ya. Karena suatu keputusan kadang-kadang nyesel. Sedang banyak hambatan dalam aspek hubungan sosial maupun keuangan. Dan di sini ya, dia ini orang yang patuh sama ibu. Sosoknya patuh sama ibu. Orang ini umurnya lebih tua dari kamu, atau bisa sepantaran, atau pikirannya sudah tua, minimal dia punya saudara cewek ya, kalau aku lihat di sini. Atau dia punya saudara cowok. Secara pikiran, kalau aku lihat orang ini belum cukup dewasa untuk diberikan tanggung jawab, walaupun umurnya sudah tua. Gitu. Kalau dia anak tunggal berarti dia pikirannya belum dewasa. Ya. Masih suka emosi, egonya masih kencang. Dia sayang sama ibu. Ibu tuh as everything. Dia melakukan segala pun buat ibu. Dan di sini kalau aku lihat juga ada hambatan ya. Hambatan itu dalam arti dia tuh kayak merasa sendiri gitu loh. Kayak nggak ada yang support. Ya mungkin kamu tahu lah orangnya siapa. Kita akan lihat dari
zodiaknya dan juga dari inisial nama. Aku akan mulai dari zodiaknya dulu ya. Ada Aries. Capricorn ya. Aries juga ada karena mereka sama-sama mirip gitu. Scorpio, Leo, Taurus. Wah, ini kaki 4 semuanya masuk ya. Ada Gemini, ada Libra, dan ada Cancer. Kemudian untuk inisial namanya ada huruf Y, ada huruf B, ada huruf W, ada I, ada J, ada M, ada V, ada D, ada U, ada P, ada L, ada E, ada R, ada Z, ada S, ada H, ada A ya. Jadi ini adalah inisialnya. Udah di capture ya, siapa tahu ada yang masuk energinya. Kemudian kita akan ambil pesan penting. Kira-kira apa sih yang mau dia bicarakan sama kamu? I bury myself in work to forget you. Aku kadang-kadang untuk melupakan kamu, aku tuh terjun ke pekerjaan. Aku takut untuk menghubungi kamu. Tapi aku menginginkan kamu. Ini kan lihat ya, ada komitmen segala macam. Dekat sama kamu itu semuanya menjadi clear. Aku tuh gak kena racun dunia, gak kenal sama orang-orang toksik. Kamu tuh orang yang baik. Entah pada saat ini aku belum bisa membuat kamu untuk dekat sama aku. Aku merasakan kehadiran kamu walaupun kita terpisah jarak ruang dan waktu. Ya. Kita akan cek di sini. Apakah keinginan orang ini bisa bersama untuk menemuimu dan kapan? Wow, ada kartu King of Swords. Keputusan sudah dibuat ya, teman-teman. Dalam arti ini, dia sedang menunggu waktu yang tepat kapan untuk bisa bertemu dengan kamu secara fisik. Tapi sudah dalam rencana. Yang kedua, ada kartu Eight of Torch. Dia bisa datang kapanpun ketika sudah siap. Jadi hati-hati, segala dadakan ini. Terakhir di sini ada Two of Pentacles. Dia mau datang sama kamu, tetapi mungkin hambatannya adalah masalah uang ya, teman-teman. Jadi di sini mungkin jarak antara kamu sama dia agak jauh ya. Untuk ongkos transportasi itu agak sulit. Dia mau banget ketemu sama kamu di sini. Ya, jadi aku harap selalu kasih energi positif tanpa kita itu mengabaikan kebahagiaan diri kita sendiri. Apapun masalahnya, besok kamu kena masalah, besok kamu kena laporan gini gitu. Ambil sisi yang baik. Oh iya, kalau dia bohong berarti orang ini bukan yang terbaik untuk aku. Gitu ya. Jadi kita harus namanya menerima, kita harus bilang. Kalau ada orang yang bohong sama kita harus bilang. Mungkin cara dia itu membuat dia bahagia. Karena semua orang itu berhak bahagia, kita nggak bisa kontrol. Mau dia pakai cara jelek, cara baik, cara yang menyakiti hati kamu, semua orang berhak bahagia. So di sini, entah kenapa aku kebawa ya.
Tapi ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Aku kayak nggak bisa tahan air mata. See you when I see you, I love you. Bye-bye.